Yohanes 2 ayat 25. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia, Yesus, tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Jadi bayangkan ada ayat Alkitab yang berkata, dalam hal kita berdoa kepada Tuhan, sebelum kita mengucapkan doa, itu Tuhan sudah tahu kebutuhan kita. Ingat ayat Alkitab yang berkata demikian? Nah kalau demikian buat apa kita berdoa? Coba saya ajak jemaat pakai nalar ya. Dari semua materi pelajaran yang sudah kita terima tentang kemahakuasaan dan kedaulatan mutlak Allah, dihubungkan dengan kita sebagai manusia diberikan kehendak bebas, bukan robot ya. Diperhadapkan kepada kita pilihan-pilihan, kita tarik ke soal doa. Di satu sisi kita berhadapan dengan Allah, dengan Tuhan yang tahu isi hati kita yang terdalam. Bahkan sebelum kita mengatakannya pun Allah sudah tahu. Bukti peristiwa Nikodemus ini. Dan kita mendapati ada ayat yang memang berkata dalam hal berdoa, sebelum kita mengucapkan doa pun Allah sudah tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Lalu mengapa di teks Alkitab lain, Allah lewat Alkitab, firman-Nya dalam Alkitab memerintahkan kita untuk berdoa. Berdoalah senantiasa. Jemaat bisa nggak menyambungkan dua hal yang kelihatan bertentangan ini? Loh kalau Tuhan sudah tahu isi hati saya, sudah tahu kebutuhan saya, sebelum saya berdoa, mengapa harus memerintahkan saya berdoa? Karena kita bukan robot. Ya. Justru di situ kita diberikan pilihan. Dalam pengiringan kita, pelayanan kita kepada Allah, Allah ingin ada relasi. Robot nggak punya relasi dengan pembuat, penciptanya. Kita bukan robot, ada relasi di sana. Betul, Allah Maha tahu. Ya. Kebutuhan jemaatnya, kebutuhan kita umatnya Allah tahu. Tetapi ketika Allah lewat firman-Nya memerintahkan, mengajari kita untuk berdoa senantiasa, karena Allah ingin berelasi dengan kita. Coba melihatnya dari sudut pandang itu. Relasi dengan Allah secara pribadi itu mustahil dalam keberdosaan kita, mati dalam dosa. Makanya disebut mati kan, putus hubungan dengan Allah. Coba kita mulai berani menatap mata kita terbuka kepada realitas rohani yang sebenarnya indah. Dia Allah loh, Sang Maha Pencipta. Kalau mau dia bisa menyembunyikan dirinya dari kita. Tapi Allah ingin berelasi, ada hubungan pribadi antara dia dengan umatnya yang cuma makhluk ciptaan. Ada interaksi di sana. Betul, aku sudah tahu apa yang menjadi kebutuhanmu, aku sudah tahu apa yang akan kamu doakan sebelum kamu mengatakannya. Tapi stop fokus kepada kebutuhanmu yang duniawi gitu kan, misalkan. Yang akan kita mintakan dalam doa kita. Mulai melihat kepada prosesnya. Ketika kamu berlutut, berdoa, itu sedang berelasi dengan Allah Sang Maha Pencipta. Yang sebenarnya nggak terjangkau oleh manusia ciptaan. Begitu kecilnya kita, begitu besarnya dia. Tapi Allah ingin ada kontak di sana, relasi, ada obrolan di sana. Itulah doa. Nah kebanyakan gereja sekarang kan mengajarkan hal berdoa tuh di isi doanya. Udah isi doanya nggak alkitabiah kan, permintaan untuk memuaskan kita. Tapi dilupakan yang esensinya itu loh, relasi dengan Allahnya itu. Padahal inilah yang dipulihkan oleh Yesus ketika dia tergantung di salib. Yang putus hubungan, nyambung lagi. Kita bisa berelasi lagi dengan Allah kita, itu kita lakukan salah satunya ketika kita berdoa. Maka ketika Alkitab memerintahkan berdoalah senantiasa, ya jangan memutuskan hubungan dengan Allah, salah satunya lewat doa. Begitu kan? Coba mulai melihat hal yang rohaninya gitu. Ketika kita masuk dalam ibadah doa, berlutut, melipat tangan, tutup mata, kita sedang berelasi dengan satu pribadi yang sebenarnya tidak terjangkau oleh manusia. Kita kecil, dia besar. Jadi doa itu anugerah. Kalau kita melihatnya secara rohani itu anugerah yang Allah berikan kepada kita, di mana di dalamnya kita bisa berelasi. Kalau kita mundur sedikit ke kejadian, bagaimana sebelum jatuh ke dalam dosa, Adam dan Hawa berelasi dengan Allah.
Tapi ironisnya ini digambarkan justru di Kejadian pasal 3 setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Digambarkan waktu itu kan Allah berjalan-jalan di taman itu pada hari yang sejuk. Betul ya? Allah memasuki taman Eden, lalu dia memanggil, Adam, di mana engkau? Cuma sayangnya di Kejadian 3 Adam dan Hawa sudah jatuh ke dalam dosa sehingga mereka bersembunyi. Sadar ketelanjangan mereka, malu, takut, rasa berdosa, kekudusan Allah ya, mereka bersembunyi. Tapi bayangkan sebelum mereka jatuh ke dalam dosa, di hari yang sejuk Allah memasuki taman Eden, berjalan-jalan di sana, lalu memanggil Adam, Adam, di mana engkau? Di sini Tuhan. Lalu mereka bercengkrama, berelasi di sana. Ini loh yang hilang ketika manusia jatuh ke dalam dosa, ketika manusia mati dalam keberdosaannya. Dan lewat karya salib Yesus, ini dipulihkan. Dan salah satu fasilitas yang Tuhan sediakan, untuk kita menikmati, mencicipi dulu lah, apa rasanya bercengkrama dengan Allah, Sang Maha Pencipta, sebagaimana Adam dan Hawa dulu di Taman Eden sebelum jatuh ke dalam dosa. Diberikanlah yang namanya doa. Nah kita sekarang diajari dalam tradisi gereja akhir zaman kan fokus kepada permintaannya. Permintaannya memuaskan nafsu, ya, meninggikan ego, bangga diri, ya, maksa-maksa kepada Tuhan, tengging-tengging gitu kan. Nama Yesus diteriak-teriakan untuk memaksakan kehendak kita. Kita nggak pernah diajari esensi dari doa. Waduh indah loh. Siapa saya? Coba bayangkan zaman dulu sebelum ada handphone. Saya mengalami ya, kita yang jemaat yang seusia dengan saya mengalami masa di mana handphone belum ada. Sekarang ketika kita memiliki handphone, kita bersyukur gitu. Ini salah satu fasilitas yang memungkinkan kita berelasi, berkomunikasi dengan orang lain. Tanpa kabel, jarak jauh gitu kan, dimanapun, kapanpun gitu kan, tinggal dial numbernya, berelasi. Kalau kita tarik ilustrasi saya ini ke hal rohani, kita telah salah diajari tentang doa. Ya. Lihat gereja akhir zaman yang sudah materialistis. Ya. Jadi segala ajaran Alkitab itu sudah dikesampingkan sehingga yang rohani yang sebenarnya lebih berharga miss ya. Fokus ke isi doanya kan, minta-minta, maksa-maksa Tuhan, memposisikan Tuhan seperti genie in the bottle gitu kan. Padahal ketika hal berdoa, Allah sudah tahu kok kebutuhan kita ya. Jadi walaupun Tuhan atau Allah tahu apa yang ada dalam hati manusia dalam konteks berdoa ya, tapi dia ingin berelasi ya. Kerinduan Allah untuk berelasi itu respon kita tuh masuk dalam doa. Itulah doa. Sama seperti penyembahan ya. Jadi semua ajaran gereja akhir zaman itu sudah diselewengkan dari maksud Allah sebenarnya. Oke ya.